Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Pak, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di saat teduh. Kali ini hari Sabtu, saat teduhnya siang, ya. Saya percaya banyak yang sedang libur, banyak yang tidak bekerja, tapi jangan lupa kita tetap harus saat teduh, ya. Sekalipun tidak banyak pekerjaan atau aktivitas, kita doa dulu sama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami menyambut hari yang baik, hari yang baru. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau duduk sebagai seorang murid. Urapi kami satu persatu Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengar Tuhan mau bicara apa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Semua firman adalah tentang Tuhan. Kuasa daripada Roh Kudus turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, tema kita hari ini adalah penuaian tanpa proses adalah mustahil. Ya. Penuaian tanpa proses adalah mustahil. Kita tidak akan menuai apa-apa kalau kita tidak mengalami proses kehidupan. Jadi sekarang ini kita sedang diproses seperti apa untuk hasil seperti apa. Kita buka firman Tuhan di kitab Markus 7 ayat yang ke-31 sampai 37. Ya, mari kita buka Alkitabnya sama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Sudah siap dengan firman Tuhan ini? Coba kita baca ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat satu persatu firman Tuhan ini. Perhatikan. Kemudian ayat yang ke-32. Di situ orang membawa kepada Yesus orang yang tuli dan yang gagap. Kasusnya adalah tuli dan gagap. Kita tahu ya, orang kalau tuli nggak bisa mendengar. Orang kalau gagap ngomongnya nggak bisa lancar. Kira-kira seperti ini tuh enak nggak saudara? Punya kehidupan yang kita tuh nggak bisa dengar apa-apa. Sementara untuk ngomong aja susah. Kira-kira kalau seandainya kita mengalami kecacatan seperti ini. Nggak bisa dengar apa-apa, lalu mau ngomong pun susah. Nah, enak nggak punya kehidupan seperti ini? Ini bicara tentang apa? Tuli itu bicara tentang tidak bisa mendengar. Yang artinya, selama ini kita tuli dengan firman Tuhan. Selama ini kita tuli dengan 10 perintah Allah. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Kita tuli dengan semuanya itu. Kita tuli untuk bisa mendengarkan apa instruksi Tuhan. Kita nggak dengar apa-apa. Seringkali kita tuli dengan semuanya itu. Sibuk mungkin. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita. Kita lebih sibuk dengan pelayanan kita. Kita lebih sibuk dengan acara diri kita sendiri. Kita sibuk dengan semuanya itu. Makanya nggak pernah dengar apa-apa tentang Tuhan. Nggak cuma itu. Sekalipun kita nih, Kristen lama, ikut Tuhan Yesus juga lama, bisa nggak tuli? Bisa, saudara. Ketika kita tidak bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, nggak ada keintiman dengan Tuhan setiap hari, maka yang terjadi telinga kita tuli. Kita hanya bisa ngomong, "Tuhan, aku minta pertolongan kepadamu." Kita banyak mengeluh, kita banyak kecewa,
Hati orang pahit. Kita suka melihat kehidupan yang ada di belakang. Kira-kira bisa mendengar instruksi nggak dari Tuhan? Tuli pada akhirnya. Karena yang dilihat, karena yang diperkatakan adalah tentang dirinya, tentang kesusahannya, tentang kesukarannya. Makanya tuli. Nah, kalau sudah ngalami seperti ini, tuli firman Tuhan, tuli tuntunan Tuhan, tuli tentang kebaikan Tuhan, sudah waktunya dibawa ke Tuhan. Lihat, di situ orang yang membawa kepada Yesus, seorang yang tuli, sudah waktunya. Kita kalau udah tuli tentang semuanya itu dibawa ke Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Orang tiba-tiba nih, suka ada statement begini kan, kalau udah ancur-ancuran aja baru cari Tuhan Yesus. Nah kayak begini. Sewaktu orang tuli, gak pernah dengar tentang firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu orang konseling sama saya sudah bertahun-tahun Bu, saya tidak membaca firman Tuhan. Saya Kristen sudah lama, dan saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saya seorang istri yang berdosa dengan suami. Lihat. Ketika di telinganya tuli tentang firman Tuhan, dia nggak ngerti bahwa selingkuh itu dosa. Selingkuh itu menyakiti pasangan. Selingkuh itu menghancurkan keluarga. Selingkuh itu bikin miskin. Selingkuh itu bikin kekacauan. Nah, coba lihat. Orang seperti ini tuli mendengar firman Tuhan. Ketika kita tuli seperti itu, waktunya datang kepada Yesus seperti ini. Tuli. Gak cuma tuli. Yang dibawa ke Yesus adalah orang yang gagap. Kita gagap tentang apa? Gagap bicara tentang apa? Susahnya untuk ngomong. Orang yang susah mengucap syukur datang ke Yesus. Orang yang susah untuk ngomong tentang firman Tuhan, gak pernah dia baca firman Tuhan, datang ke Yesus. Orang yang suka ngomongnya negatif, datang ke Yesus, waktunya datang ke Yesus. Jadi kita semua sudah tahu ya, sewaktu kita nggak bisa ngucap syukur, sewaktu kita suka uring-uringan, pemarah, kita suka mengutuk, kita suka merendahkan kehidupan orang lain, kita suka melihat kehidupan yang ada di belakang, sudah waktunya Anda dan saya harus berobat. Jadi, ngerti ya, kapan kita harus datang kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan tuh jangan tunggu gagap, jangan tunggu tuli. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Supaya penyakit tuli dan penyakit gagap itu nggak mengikat kehidupan kita. Lihat loh, ini dikatakan bahwa di ayat yang ke-35, ada yang mengikat lidahnya. Lidah kita terikat karena apa? Karena kesusahan. Sukar melihat kehidupan, sukar melihat kehidupan, mata jasmaninya melihat kesukaran, kita susah untuk mengucap syukur. Yang ada ketakutan, kebencian, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang lain. Berapa banyak orang penderita stroke? Maaf saudara ya, koreksi saya kalau saya salah. Tapi ini yang saya jumpai. Ketika orang penderita stroke, berapa banyak orang gak bisa mengekang lidahnya sebelum menderita stroke. Banyak marah sama orang. Mengutuk, kata-katanya mengutuk. Suka kecewa. Gak mau mengampuni orang. Makanya diizinkan kena stroke supaya apa? Supaya diam. Di sini juga begitu. Ketika orang ini lagi gagap, terikat lidahnya karena suka marah-marah, sudah waktunya datang kepada Tuhan. Ya. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon. Lihat. Garis bawahi kata memohon. Memohon itu sikap. Jadi ada sikap kerendahan hati datang kepada Yesus. Jangan kalau sudah stroke, teriak-teriak terus, marah terus.
Jangan kalau semuanya ancur-ancuran, marah terus sama Tuhan. Ketika kita sudah hilang semuanya, marah terus sama Tuhan. Perhatikan si orang gagap dan si orang tuli ini. Mereka memohon, lihat, memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Artinya apa toh? Dia membutuhkan mujizat kesembuhan. Kalau kita itu sudah minta tolong sama Yesus, punya sikap rendah hati, kita itu kan banyak salah sama Tuhan. Banyak kejadian-kejadian di masa lampau yang kita tinggalkan. Ke gereja asal-asalan, gak saat teduh, punya Alkitab gak pernah dibaca. Apalagi sekarang semua Alkitab ada di handphone, gak tahu lagi Alkitab ditaruh di mana, gak pernah dibuka lagi. Makanya tuli, makanya gagap. Nah, kalau sudah seperti ini, miliki sikap kerendahan hati. Tuhan, kehancuran yang saya alami atas keluarga saya oleh karena salah saya dan dosa saya. Ini yang dimaksudkan dengan memohon. Tetap memiliki kerendahan hati. Seberapa banyak kita mengklaim diri kita sudah melakukan hal-hal yang baik menurut kita. Lalu kita menganggap bahwa kok mujizatnya nggak ada sih? Lihat dulu. Mana yang lebih penting yang Yesus lakukan? Begitu si orang gagap dan si orang tuli ini datang kepada Yesus, meminta mujizat daripadanya, apa yang Yesus lakukan? Nih perhatikan ya. Ini penting sekali. Ayat yang ke-33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia, garis bawahi kata memisahkan. Memisahkan itu berarti diisolasi. Anda kalau misalkan pernah sakit, saya pernah sakit saudara, diisolasi. Waktu saya kena sakit COVID, supaya saya nggak nularin orang lain, saya masuk ke ruang isolasi. Sewaktu kita mengalami dosa, waktunya kita itu diisolasi. Jadi kalau Anda jatuh dalam dosa, dosa apa saja, dosa cinta uang, dosa marah-marah, dosa mencuri, dosa menipu, waktunya diisolasi. Supaya perilaku kehidupan kita itu nggak nularin ke orang lain. Termasuk kemarin, orang konseling sama saya seorang bapak-bapak. Saya selingkuh Bu bertahun-tahun dan istri dan anak-anak saya tidak tahu. Sekarang saya menderita Bu. Saya kehilangan pekerjaan. Dan saya cari pekerjaan kemanapun saya nggak dapat. Nah itu waktunya diisolasi sama Tuhan. Semuanya tertutup. Karena Yesus lagi memisahkan orang yang jatuh dalam dosa. Memisahkan diri. Untuk apa toh? Memisahkan itu agar supaya kita perilaku kita itu tuh enggak ditularin ke orang. Dengar saudara. Sewaktu kita melakukan dosa, dosa itu tuh kayak virus yang nular. Coba Anda habis saat teduh duduk sama teman-teman arisan yang tukang gosip. Kira-kira tadi yang dapat urapan tadi hilang enggak urapan kita? Karena nggak dikekang mulutnya, jatuh dalam dosa gosip. Tularan toh. Anda yang tadinya baik-baik aja, punya istri yang baik, anak-anak yang baik, pergaulan Anda, main wanita, pergi ke karaoke, ketularan enggak? Ketularan. Makanya firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan kita buruk, jangan pernah mengatakan jangan sombong makanya. Gak mungkin saya gak bisa menjaga amanah pernikahan. Dengar baik. Iblis itu kerjanya kayak ular, saudara. Begitu ngikat kakimu, gak bisa pergi kemana-mana. Berapa banyak orang jatuh dalam dosa yang seperti ini. Kita berpikir bahwa aku pengen
pengen punya ini, pengen punya itu. Wah, pengen kaya, pokoknya pengen kaya. Nggak memikirkan dulu anggarannya dengan baik. Jatuh dalam dosa mamon. Pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya itu, saingan sama tetangganya. Jatuh dalam dosa mamon. Nah, orang-orang yang seperti ini harus dipisahkan. Agar supaya apa? Terjadi sanctification, pengudusan diri. Supaya nggak nular. Lihat ya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Dari orang banyak. Yang artinya apa toh? Selain daripada dosa kita itu nggak nular ke orang lain, kitanya sendiri lagi dikuduskan sama Tuhan, makanya masuk ke dalam proses. Lah ini adalah masa-masa sukar nih, masa-masa nggak enak. Karena lagi dikuduskan, lagi dikulitin, lagi nggak enak. Yang biasanya bisa pergi-pergi, traveling, tiba-tiba nggak bisa, nggak ada uang. Yang biasanya bisa fashion, semuanya tuh selalu up to date, bisa beli baju bagus, bisa beli tas, bisa ini, tiba-tiba nggak bisa apa-apa. Waktunya pemisahan diri. Ini waktunya dikuduskan. Nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Waktunya dipisahkan. Sehingga mereka sendirian. Berapa banyak waktu kita punya masalah, tiba-tiba teman-teman kita tuh meninggalkan kita. Saudara-saudara kita yang kita bantu, pada saat kita lagi kesusahan, mereka meninggalkan kita. Dengar baik ya, bukan mereka jahat. Tapi itu diizinkan Tuhan supaya kita itu memisahkan diri. Inilah yang disebut dengan masa Sabat. Masa Sabat itu bukan hanya hari Minggu pengertiannya, saudara. Sabat itu masa perhentian. Di masa-masa sukar, di masa-masa ndak enak, di masa-masa ndak ngerti apa-apa, itu masa Sabat. Termasuk Anda yang lumpuh kakinya. Entah itu lumpuh karena kecelakaan, entah karena stroke, entah karena apapun. Itu masa Sabat. Gunakan masa itu untuk memuliakan Tuhan. Ini. Termasuk kita yang sudah habis-habisan. Udah gak ada sisa dalam kehidupan kita. Itu masa Sabat. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki apa saja yang sudah hilang. Hubungan yang intim dengan Tuhan yang tidak pernah dibangun itu masa Sabat. Waktunya Anda dan saya memperbaiki semuanya itu. Gunakan waktu itu dengan baik. Karena itu masa proses. Makanya waktu kita mengatakan, kok prosesnya lama ya Bu, makin hari makin susah. Karena lagi diproses. Yang diproses bukan hanya kehidupannya, karakter kita, cara kita hidup, cara kita memperlakukan Tuhan, cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, semuanya lagi diproses. Makanya butuh waktu. Amin. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Jadi kalau Anda itu merasa, aku kok sepi ya, aku kayak ditinggalkan sama teman-temanku, itu diizinkan Tuhan supaya Anda hanya punya waktu dengan Tuhan. Gak usah marah kalau ditinggalkan sama teman-temannya. Saya dulu juga begitu. Saya suka memberi makan sama orang, suka traktir orang, sering banget. Saya ajak pergi-pergi gitu ya, tapi begitu saya sedang mengalami suatu masalah, mereka gak ada kabarnya. Tapi saya pegang ini. Ketika ada proses yang namanya pengudusan diri, diizinkan Tuhan itu dipisahin. Amin. Saya baru ngerti ternyata. Oh, itu ternyata diizinkan Tuhan supaya ada waktu-waktu teduh. Makanya disebut dengan masa Sabat. Betul Ibu, retreat. Masa pemulihan, semuanya dipulihin sama Tuhan. Kalau kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, biasanya saya itu punya suami nggak pernah doa, ini tiba-tiba baca Alkitab. Tiba-tiba pagi-pagi kalau hari Minggu udah ngajakin ayo pergi ke gereja. Padahal bertahun-tahun enggak, Bu. Tapi begitu sekarang kami sudah bangkrut usahanya, tiba-tiba suami saya mau, Bu, mengajak ibadah malah. Nah ini loh yang dimaksud sama Tuhan. Proses
Sanctification, pengudusan diri mengakibatkan ini. Kudus. Hidupnya tuh jadi benar, dibenerin sama Tuhan. Makanya dipisahkan sama orang. Dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang biasanya berangkat kerja pagi-pagi, pulang kerja nongkrong sama teman-temannya, tiba-tiba pada saat diproses sama Tuhan, lebih rajin duduk diam di kaki Tuhan. Inilah maksudnya Tuhan tuh kayak begini. Dipisahkan dari orang-orang. Sewaktu saya sakit mental, saya butuh 3,5 tahun untuk saya masa sabat. Saya nggak ambil pelayanan, saudara. Saya meninggalkan teman-teman saya. 3,5 tahun itu bukan waktu yang gampang. Saya pulang kerja, saya hanya di apartemen begitu ya. Saya nggak kemana-mana. Saya hanya belajar muji nyembah Tuhan. Saya lakukan instruksi Tuhan. Karena selama saya bekerja, saya tuli. Selama saya bekerja, saya gagap. Makanya waktunya dipulihkan sama Tuhan. 3,5 tahun, saya meninggalkan teman-teman saya tidak pelayanan. Tapi begitu saya dipulihkan Tuhan, langsung pelayanannya penuh sampai hari ini. Banyak banget sampai saya nggak ngerti lagi nih, saya nggak punya waktu lagi. Diproses sama Tuhan itu menyenangkan, saudara. Dipisahkan kebiasaan-kebiasaan saya. Pulang kerja, saya bersama-sama teman-teman saya itu ya, kalau hari Rabu dugem, hari Sabtu dugem. Sore-sore pulang kerja, ngerokok, minum. Itu terus yang saya lakukan. Makanya ada masa-masa, ada momen diproses sama Tuhan, dipisahkan toh dari teman-teman. Supaya nggak terkontaminasi lagi. Kita pun waktu ngalami habis-habisan, supaya tidak terkontaminasi lagi. Coba aja saudara, Anda kalau udah habis-habisan, Anda hatinya terluka, Anda hatinya kecewa, ceritalah sama orang yang salah. Tak jamin saudara, Anda akan menjadi orang yang persis seperti orang yang Anda temuin itu. Makanya penting sekali tahu saudara, penting sekali yang namanya pengudusan. Jadi nggak masalah saudara, waktu Anda betul-betul ditinggalkan sama teman-teman, sudah nggak bisa apa-apa, sekarang hanya bisa di rumah, itu masa sabat. Gunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Anda harus tetap produktif. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan beberapa waktu yang lalu, kehilangan pekerjaan, saya tetap produktif. Saya baca buku, saya muji nyembah Tuhannya lebih banyak, naik menara doa, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan masa sabat. Proses yang seperti itu tuh tidak enak. Lihat ya. Sehingga mereka yang tuli dan gagap itu merasa sendirian. Sendirian itu bicara tentang sabat. Ya. Iya, nah ini. Sudah dipisahkan, kemudian ditinggalkan, dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan, kita sendirian, dan yang keempat, wah mulai masuk saudara, mulai masuk. Kalau Anda mengatakan bahwa, Bu ikut Tuhan Yesus kok makin susah, ada prosesnya, jangan khawatir. Ada prosesnya saudara, ya, yang tadi mengalami kesakitan, yang kedua dipisahkan, yang ketiga dijauhkan dari orang-orang, yang keempat dibiarkan sendirian, yang kelima lihat baik, ia memasukkan jari ke telinga. Wah, Anda bisa praktek nggak saudara, masukin jari Anda ke telinga, sakit nggak? Sakit. Wah Tuhan, kok gini Tuhan, sakit Tuhan, aku nggak kuat Tuhan. Itu lagi proses. Kita aja jangankan jari masuk ke telinga saudara, kotoran sedikit aja, debu sedikit masuk ke telinga aja gatel. Ya pendak, gatel banget. Kadang malah bisa iritasi, betul? Apalagi Yesus masukkan jarinya ke telinga. Itu proses sakit. Jadi waktu kita ngalami kesakitan, lagi proses.
Katakan kepada dirimu sendiri, oh rupanya aku lagi diproses sama Tuhan. Saya sakit mental bertahun-tahun, gak sembuh-sembuh. Ditinggalin teman berkali-kali, direndahkan orang, dibully, dan lain sebagainya. Itu masa kesakitan saya. Begitu dipisahkan sama Tuhan. Cuman berdua sama Tuhan. Itu masa kesakitan yang luar biasa. Saya yang biasanya nongkrong, tiba-tiba gak bisa. Yang biasanya saya bisa traveling kemana-mana, tiba-tiba tidak bisa. Masa-masa yang menyakitkan itu ternyata lagi proses. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa doamu gak didengarkan sama Tuhan. Tuhan melakukan seperti yang kita doakan. Kita doa minta apa? Pemulihan toh. Jangan lupa, prosesnya itu lagi dikerjakan. Makanya Allah turut bekerja mendatangkan segala perkara untuk menghasilkan apa? Semuanya itu kebaikan demi kebaikan. Doa kita didengar, saudara, sama Tuhan. Hanya karena kita tuh melihatnya adalah kok mujizat belum terjadi. Padahal lagi diproses. Masa sanctification, masa pengudusan itu lagi dikerjain dulu. Lihat ini loh. Tadi urutannya apa? Dipisahkan, kemudian sendirian, lalu kemudian apa? Proses kesakitan. Dimasukkan jarinya ke sini. Nah, kalau Anda sekarang ini sedang alami kesakitan, berarti Anda masuk ke fase ketiga. Sadar nggak? Kita sudah naik 3 kelas loh ini. Kita kadang nggak sadar kalau posisi kita sudah naik. Yang tadinya kita nggak bisa nyembah Tuhan, tiba-tiba waktu nyembah Tuhan, kok enak ya? Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Boro-boro dulu tuh ngomong nyanyi kayak gitu, Bu. Lagu rohani aja saya nggak hafal. Tiba-tiba waktu diproses sama Tuhan bisa ngerti lagu pujian. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Biasanya nggak bisa sabar. Biasanya uring-uringan, kesentuh dikit aja, wah marah, kecewa, tukang balas dendam. Tiba-tiba waktu masa pengudusan diri, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Tiba-tiba tuh ngerasain ada Tuhan tuh teduh, enak banget. Di mobil lagunya lagu dunia, tiba-tiba diganti. Sebab kau layak terima pujian, sambil nyetir gitu ya. Oh, nyembah Tuhan. Itu lagi proses. Kita diciptakan serupa, seturut gambar Allah. Siapakah Allah kita? Allah yang sabar, Allah yang berhati-hati, hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Nah, kita tuh mau dibawa ke situ, saudara. Sudah terlalu jauh kita mainnya. Main kekristenannya udah selesai. Tuhan lagi tarik kita supaya main-main kekristenannya selesai. Masa-masa sukar, ya. Sehingga mereka sendirian. Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Belum selesai, saudara. Belum selesai. Udah kesakitan, ya. Udah kesakitan. Lalu ia meludah. Kita aja lihat ludah aja jijik toh. Jijik enggak, saudara? Jijik. Lalu di ludah itu bicara tentang apa toh? Mungkin Anda direndahkan sama orang. Mungkin Anda lagi dimaki-maki sama orang. Bayar utang susah, dimaki-maki sama orang. Udah kesakitan, menanggung beban, dimaki-maki sama orang. Kok enggak? Engkau kesusahan untuk bayar utang. Kakimu patah, kakimu sakit karena stroke, kok dimaki-maki sama orang. Nih, proses di ludah. Begitu kita naik kelas, dibawa Tuhan naik kelas, waktunya diludahi sama orang.
direndahkan sama orang. Sewaktu saya dalam proses, saya saat teduh dengan sungguh-sungguh pagi hari itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat banget. Waktu saya melayani Tuhan, tiba-tiba orang itu ngomong sama saya, "Kamu kalau pelayanan jangan kayak begini." Wah, saya direndahkan, saudara. Terkadang kita lagi enak nyembah, lagi masa proses, lagi masa tenang, tiba-tiba kita direndahkan sama orang. Kalau yang namanya hamba Tuhan itu ya harus punya pekerjaan, ya harus punya gaji. Saya pernah digituin, saudara, sama teman saya sendiri. Ini proses kesabaran kita diuji. Kesabaran, apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita bisa mengampuni? Lagi diproses. Tuhan menjawab doa kita, makanya lewat proses terlebih dahulu. Doamu didengar, saudara. Doamu tuh didengar, doa kita didengar. Tapi ada tapinya. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Dia tahu cara memberi, dia tahu cara kita hidup. Makanya dituntun lagi. Sini nak, sini. Engkau kan tuli selama ini. Engkau kan gagap selama ini. Sini nak, sini. Nah, tanpa terasa kita sudah naik kelas 4. Diludahi, direndahkan orang, dimaki-maki. Nama baik kita dijelek-jelekkan. Saya ngalami, saudara, nama baik saya jelek banget. Tapi tenang, saudara ya, tenang. Yang dari Tuhan, promosi tetap dari Tuhan. Kalau engkau sekarang lagi direndahkan sama orang karena kesusahan, promosi itu dari Tuhan. Ikutin aja prosesnya. Yang penting taat. Amin. Ia memasukkan jari telinga orang itu lalu meludah dan sudah diludahi dan meraba lidah. Itu masa-masa paling bikin muntah rasanya. Bayangin aja, kita lihat ludah aja jijik, apalagi ludah ditaruh di lidah. Masa-masa muntah, masa-masa mual. Ini bicara tentang apa? Kelemahan tubuh melanda. Sakit-sakitan terus-menerus. Terintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran, sakit semuanya badan. Tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit lambung. GERD-nya kambuh-kambuhan. Gak ada yang nolong pula. Naik kelas 5 ini. Sudah naik kelas 5, saudara. Itu masa-masa paling gak enak. Mau makan gak enak, mau tidur susah, banyak pikiran, mual, lambungnya yang diserang. Kena sakit GERD, berapa lama saudara Anda sakit GERD? Banyak pikiran, mual. Tuhan gak kuat, Tuhan gak kuat. Mau makan rasa-rasanya gak enak, badannya gak enak. Tuhan, aku gak kuat lagi. Tanpa terasa waktu kita ngomong, Tuhan aku ndak kuat lagi, kita udah naik tingkat kelima loh ini. Naik tingkat kelima loh. Nggak sadar tau saudara? Kita tuh waktu dibawa sama Tuhan, dilatih sama Tuhan. Terkadang kita tuh nggak sadar. Makanya mata kita itu jangan ngelihat tentang jawaban doa. Nanti kita nggak akan ngelihat apa-apa. Ya, tadi proses yang pertama apa saudara? Dipisahkan. Yang kedua, proses yang kedua apa? Kita dijauhkan dari orang-orang. Yang ketiga, kita dibiarkan sendirian. Semua pintu tertutup, dibiarkan sendirian. Mencari pertolongan kemana-mana nggak bisa. Dibiarkan sendirian. Kemarin ada yang konseling sama saya. Tiba-tiba tuh cari pertolongan, udah dapat pertolongan, tapi tetap aja pertolongannya nggak nyampe. Nah ini. Yang keempat, apa? Sudah naik ke kelas 4. Ditinggalkan sendirian, dimasukkan jarinya. Kita udah masuk ke level 4. Kemudian level kelima, diludahi.
Dan sekarang mengalami kesakitan, masuk ke level yang ke-6. Gak sadar tak saudara? Yang tadinya kita ngomong, Tuhan gak kuat, Tuhan ini gimana, Tuhan aku gak tahu. Posisi kita sudah di level 6 saudara. Jangan lupa ngucap syukur. Tuh Tuhan tuh kita sudah ditarik sama Tuhan naik ke atas. Bisa tahu ternyata saudara. Amin. Saya kok makin excited ya baca ini. Saya pun lagi diproses loh. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kalau engkau lagi nggak doyan makan karena banyak pikiran, posisi levelmu lagi naik ke atas. Tetap hadapi saudara, hadapi. Nah ini, berikutnya, buka ya, yang ke-34, baca. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas. Ini menarik nafas. Dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya terbuka. Naik ke level yang ke-7. Ya, Anda dan saya lagi naik level yang ke-7. Dilatih untuk ngomong. Tadi kan gagap, ya. Sekarang dilatih sama Tuhan untuk ngomong. Waktunya memperkatakan hal-hal yang baik. Tadi kan tuli. Nah, sudah dimasukkan jarinya. Tuhan Yesus sudah masukkan ke jarinya. Supaya apa? Kita mendengar. Di masa-masa yang sukar itu waktunya mendengar Tuhan bicara apa. Nah sekarang waktunya Tuhan melatih kita ngomong supaya nggak gagap. Lihat ya, level yang ke-7 Tuhan ngomong apa? Menengadah ke langit, Yesus menarik nafas. Nah ini ancang-ancang nih saudara ya. Dan berkata, Ephata, Anda dan saya dilatih sama Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Katakan terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka pintu-pintu mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka pintu-pintu pertobatan. Nih, diminta sama Tuhan untuk berlatih berkata-kata. Perkatakan firman Tuhan. Yang biasanya mengeluh, Tuhan gak kuat, Tuhan gak sanggup, Tuhan sukar. Sekarang dilatih sama Tuhan untuk ngomong. Aku tidak khawatir sebab Tuhan besertaku. Diajak lagi sama Tuhan untuk berlatih mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sewaktu aku menanti-nantikan pertolongan, ada kekuatan baru. Aku percaya sekarang aku berkatakan dengan penuh iman. Ephata ya Tuhan, Ephata ya Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup berabad-abad itu terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dilatih ngomong. Sekarang latihan saudara. Latihan sekarang. Anda butuh mujizat apa? Anda butuh mujizat apa? Sekarang latihlah lidah kita yang biasanya susah sekali untuk mengucap syukur, yang biasanya susah sekali untuk memperkatakan firman Tuhan, yang biasanya susah sekali untuk membesarkan Tuhan. Sekarang latih lidahmu. Katakan, Tuhan, apa? Anda butuh apa? Katakan melalui lidahmu. Tuhan, aku perkatakan, aku pulih sempurna, keuanganku dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya Ephata. Terjadi pemulihan secara keuangan Tuhan. Aku percaya terjadi terobosan Tuhan atas setiap tokoku, atas setiap sakit penyakitku dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pernikahanku yang sempat hancur, sekarang aku perkatakan dengan penuh iman ya Tuhan. Oh Ephata, terbuka, terjadi pemulihan dalam nama Yesus, terjadi pemulihan dahsyat terjadi Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Ayo saudara, sekarang waktunya praktek. Ayo saudara, setengah menit ini praktek. Perkatakan sekarang. Perkatakan. Oh Tuhan, kau lihat Tuhan. Anak-anakmu sedang melatih lidahnya untuk memperkatakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Gerakan saudara, gerakan. Anda sedang bergumul apa? Minta sama Tuhan. Sekarang latih kata-kata itu. Latih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes Lord, oh yes Lord. Urapi lidah bibir anak-anakmu ini ya Tuhan. Mereka sedang beriman ya Tuhan. Mereka sedang beriman Tuhan. Terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rala wala 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 raba ya rala raba la raba la raba. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Kami percaya ya Tuhan, akan terjadi breakthrough Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dahsyat ya, dahsyat. Nanti selesai saat teduh ini perkatakan terus ya, Efata, Efata terbukalah. Amin. Lanjut saudara. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas. Jadi saudara, jangan biarkan engkau mengalami sakit penyakit, tarik nafas. Tuhan engkau baik. Tuhan engkau dahsyat. Tuhan engkau dahsyat, engkau baik. Nah, menengadah ke langit itu artinya mengucap syukur. Penuhi lidah bibirmu itu untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, penuhi perkataan kita itu terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Persis seperti yang Tuhan katakan. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Yes Tuhan, terbukalah. Maka terjadilah mujizat saudara. Maka terbukalah telinga tadi yang tuli tadi itu. Dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu juga terlepaslah pula pengikat lidah yang membuat dia gagap tadi itu. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Dahsyat. Berkata-kata dengan baik. Yang tadinya kita suka mengeluh, yang tadinya suka ngomong kasar, yang tadinya suka ngomong kutuk, sekarang berubah perkataannya menjadi sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dahsyat saudara. Terjadi mujizat. Yang tadinya kita merasa kelelahan, gak ngerti harus seperti apa, lambungnya suka sakit, GERD-nya kambuh-kambuhan, nyembah Tuhan. Sebab kau layak terima pujian. Ini seperti yang si Tuli itu yang gak pernah dengar firman Tuhan, hari ini mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba bisa ngomong tentang keyakinan akan firman Tuhan itu. Terjadi kelepasan, terjadi yang namanya pertumbuhan iman. Ini loh saudara, yang dimaksudkan sama Tuhan. Ini kita sudah naik kelas keberapa saudara? Ke-7 toh? Gak sadar toh? Kita naik kelas ke-7 saudara. Posisi Anda dan saya sudah dibawa sama Tuhan naik. Amin. Yang tadi yang pertama, kita dipisahkan dari orang. Lalu yang kedua, kita dibiarkan sendirian. Yang ketiga, kita mengalami yang namanya kesakitan. Jarinya Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam telinga. Lalu yang kemudian diludahi. Lalu yang kelima diraba lidahnya. Lalu yang keenam adalah kita belajar mengucap syukur. Dan yang ketujuh, diajar sama Tuhan apa? Mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dahsyat. Dahsyat banget saudara ya. Sudah sampai ke level yang ke-7 kita. Dahsyat. Ucap syukur saudara. Ada kekuatan yang baru. Efata. Efata saudara. Dahsyat banget. Amin. Ya. Seketika itu juga terbukalah telinga. Dan seketika itu pula terlepas pula yang mengikat lidah kita itu. Gak masalah. Persoalan belum selesai, gak masalah. Jawaban doa belum terjadi, gak masalah. Kita sudah naik ke level yang ke-7. Kita akan tahu cara menghadapi kehidupan esok hari. Kita akan tahu bagaimana tetap mengucap syukur, bagaimana tetap nyembah Tuhan, bagaimana tetap bersabar sambil menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Terjadi yang namanya breakthrough. Ini namanya breakthrough saudara. Bisa sabar, bisa nyembah Tuhan di dalam tekanan, bisa tetap tersenyum walau direndahkan sama orang, bisa tetap memuliakan Tuhan walau pintu mujizat belum terbuka. Amin. Tubuh, jiwa, dan rohnya tetap sehat. Amin. Tetap sehat. Nggak ngalami sakit-sakitan lagi. Yang biasanya susah tidur, tiba-tiba bisa tidur. Yang biasanya susah makan, sakit GERD-nya lambung, kambuh-kambuhan, sekarang sudah bisa karena sudah bisa mengucap syukur. Amin. Ya,
sudah bisa mengucap syukur, itu terjadi terobosan. Ya, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Anda dan saya waktunya kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Amin. Waktunya Anda dan saya terus bersaksi, terus saksikan kebaikan Tuhan, terus saksikan kemurahan Tuhan. Ya, saya percaya saudara yang ikut live ini, termasuk Anda yang nonton di YouTube, Anda ngalami kelepasan. Anda ngalami kelepasan, siap-siap aja. Ya, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya menjadi berkata-kata. Haleluya, haleluya. Oh rala rabaya syakara la rabasa. Selesai saudara, yuk kita doa. Oh la wala 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 rabaya rala raba. Oh nere bekere la wala wala rabaya rala raba. Shekere mo la rabaya rala raba. Ya kenere bekere la wala rabaya kaya dan mahala wali kere la raba. Hene nama kele la wala 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 rabaya syakara. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terjadi lawatan yang dahsyat atas anak-anakmu ini ya Tuhan. Kami percaya Efata sedang terbuka. Terjadi gerakan atas lidah kami, atas telinga kami ya Tuhan, yang selama ini kami gak bisa dengar anakan firman Tuhan. Mulai siang hari ini Tuhan kami dengar tentang firman Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Kami berkata-kata tentang firman Tuhan. Kami percaya ini ada terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh la wala 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 wala. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudara, ada salah satu yang ikut live ini, ada yang anaknya sedang sakit mental. Anda sedang terima urapan siang hari ini. Dengar baik. Anda yang punya anak yang sedang sakit mental, Anda yang sedang terima urapan siang hari ini, deketin anakmu, lepaskan kesembuhan. Katakan Efata, sembuh engkau dari sakit mental. Katakan itu kepada anakmu. Sekarang saudara, deketin anakmu, deketin. Saya melihat ada orang tua yang anaknya sedang sakit mental. Lakukan saudara. Peluk anaknya, tumpangin tangan saudara. Katakan, oh Efata, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan sakit mental atas anakku. Lepaskan saudara, lakukan saudara. Korala wala 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 raba. Oh la wala 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 raba ya la raba. Oh la wala wala wala. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terjadi kesembuhan supranatural ya Tuhan. Atas kedua tangan yang sedang kau urapi, saudara, terima urapan daripada Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, biarlah urapan kesembuhan terjadi atas kedua tangan saya ya Tuhan, atas kedua tangan kami ya Tuhan. Waktu kami meninggikan nama Tuhan, waktu kami memuji Tuhan, ada urapan baru turun atas kedua tangan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh la wala 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 raba ya shala wala 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 raba la raba. Thank you Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, kau dahsyat, luar biasa. Kami percaya waktu kami berdoa ya Tuhan, ada anak-anak yang disembuhkan. Bahkan pasangan hidup kami dipulihkan sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Horala rabaya shikala wala 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 rabaya sakala rabala rabba. Buati dengar. Jangan mengatakan anakku tidak suka dipeluk. Dengar, kalau itu dari Tuhan, itu akan terjadi. Jadi hati-hati loh ya. Tadi sudah dilatih. Perkataan kita sudah dilatih. Omong yang baik. Omong yang baik. Yang dari Tuhan, lakukan. Makanya kalau ada perintah seperti ini, kerjakan saudara ya. Horala rabaya shikala rabalala walawa. Pasti terjadi oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darahmu, ku telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengar baik, engkau yang sakit stroke. Yang ikut live ini ada yang sakit stroke. Dengar baik. Penuhi lidah, ya, terus memuji, menyembah Tuhan. Direm kemarahannya, direm. Penuhi mulut, lidah dengan pujian penyembahan. Satu. Yang kedua, engkau yang sakit stroke, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus, engkau dosamu telah diampuni. Sakit penyakitmu akan sembuh kalau melakukan dua hal ini. Penuh dengan pujian penyembahan. Yang kedua, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Apa saja yang sudah pernah dilakukan, minta ampun sama Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan hidup yang kudus. Lakukan hidup yang kudus. Lakukan 3 hal ini. Anda yang sakit stroke. Ora larabaya shikala wala 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 raba. Angkat tanganmu saudara. Wala 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 rabaya shala wala wala ra. Tuhan, kami berdoa. Hamba-Mu Tuhan yang sedang sakit stroke, yang sedang berada di kursi roda Tuhan. Biarlah mulai pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, melakukan pujian penyembahan setiap hari, setiap waktu. Memperkatakan apa yang baik tentang Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga ya Tuhan, hidup benar, hidup kudus. Melepaskan dari apa Tuhan, setiap pengampunan ya Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Urapi ya Tuhan Yesus, orang-orang yang sakit stroke hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes Tuhan, biarlah mulai siang hari ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah mulai siang hari ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan nyanyian surga. Kami perkatakan ya Tuhan, atmosfer surga mengubahkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun ya Tuhan. Memerdekakan setiap jiwa. Kami perkatakan atmosfer rumah diubahkan oleh Tuhan. Seperti di surga terjadi di rumah kami. Terjadi di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saya selesai saudara dalam saat teduh. Ayo angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi setiap Anda dan saya mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita siap untuk senantiasa di dalam Tuhan, melayani Tuhan, membesarkan kemuliaan Tuhan. Terjadi terobosan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat hari Sabtu saudara. Ini waktunya Anda quality time dengan keluarga. Ya, jangan lupa besok pergi ibadah, jangan terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.